Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makam bocah yang diduga menjadi korban malpraktik di Cianjur dibongkar untuk diautopsi. Telah mencetak dan mengedarkan uang palsu hingga 400 juta rupiah, pasangan suami istri di Kota Cimahi akhirnya diringkus polisi. Belajar dari kasus kecelakaan maut bus wisata di Subang, Korlantas Polri memeriksa kelayakan ratusan bus wisata. Sebagian diantaranya ditemukan tidak layak jalan. Ya, pasangan suami istri di Kota Cimahi mencetak dan mengedarkan uang palsu ke sejumlah tempat. Bahkan mereka sempat mencetak uang palsu senilai 400 juta rupiah. Ini merupakan barang bukti kejahatan Puguh Dewo dan Vera Amelia. Pasangan suami istri asal Tangerang, Banten mencetak sekaligus mengedarkan uang palsu. Untuk menjalankan tindak kejahatannya, Puguh dibantu sang istri mencetak uang palsu di rumah kontrakan di wilayah Cianjur. Pasutri ini ditangkap setelah polisi menjebak salah satu pelaku di Taman Kartini Jalan Gatot Subroto. Dari penangkapan itu, polisi menyita uang pecahan 100.000 dan 50.000 senilai 1,5 juta rupiah. Polisi kemudian memeriksa rumah kontrakan pelaku dan ditemukan mesin cetak, tinta dan ratusan lembar uang pecahan 100.000 dan 20.000 rupiah. Selama 5 bulan beroperasi, mereka sempat mendapat pesanan senilai 400 juta rupiah dari seseorang yang kini sedang diburu polisi. Dari bulan Januari sudah beroperasi atau sudah membuat. Kemudian juga menjelaskan bahwa pernah mencetak atau membuat sekitar 400 juta dari pemesan dan sudah digeser ke daerah Jawa Tengah terhadap diduga pelaku lain inisial B yang saat ini masih dalam pengejaran. Kedua tersangka dijerat pasal 244 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Informasi selanjutnya, belasan pelaku penyalahguna narkoba diringkus Polres Kuningan dengan barang bukti berbagai jenis narkoba. Modus peredaran narkoba di Kuningan dengan sistem bayar di tempat. Salah satu pengedar narkoba tidak berkutik saat polisi menemukan paket sabu-sabu di lemari rumahnya. Keluarga pelaku terdengar menangis menyaksikan proses penggeledahan. Penangkapan ini merupakan satu dari belasan kasus yang diungkap Polres Kuningan selama 2 bulan terakhir. Polisi menangkap 18 pelaku, di mana 6 pelaku tersangkut kasus narkoba. Selain kasus narkoba, belasan pelaku tersangkut obat keras terbatas. Modus yang dilakukan para pelaku adalah sistem tempat narkoba yang sudah disepakati dengan pembeli dan sistem bayar di tempat. Cara modusnya yaitu sistem tempel dan yang sekarang dengan bahasa COD. Operasi sikat narkoba yang dilakukan oleh Sat Narkoba ini diantara lain ya, yang diungkap itu 4 kasus di Kecamatan Ciawi Gebang, 3 kasus di Kecamatan Cilimus, 4 kasus di Kecamatan Kuningan, 1 kasus Kecamatan Jalaksana, 1 kasus Kecamatan Cibimbing, 2 kasus Kecamatan Lebakwangi. Belasan tersangka ini merupakan hasil operasi sikat narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba jerat pasal berlapis sehingga terancam penjara 5 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Ya, seorang pelajar SMP meninggal dunia saat terlibat kecelakaan dengan truk di kawasan Gunung Kunci, Kabupaten Sumedang. Diduga kecelakaan akibat sepeda motor korban dan truk sama-sama menyalip kendaraan lain. Truk nabrak Sepeda motor dan truk dan tanpa muatan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Gunung Kunci, Citamiang, Sumedang. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor bernama Lendra
yang masih berstatus sebagai pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon berusaha menyalip kendaraan. Namun tidak disangka truk dam yang melaju dari arah berlawanan juga hendak menyalip kendaraan lain di depannya. Kecelakaan yang terjadi di jalan berbelok dan menurun tak terhindarkan hingga menyebabkan pengendara sepeda motor jatuh dan terlindas ban truk bagian depan. Setelah kejadian, sepeda motor terpental di depan kendaraan dam truk yang terlibat dan korban tergeletak di bagian ban depan sebelah kanan. Dan korban pada saat itu sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia di TKP. Korban langsung dibawa ke RSUD Sumedang untuk pemulasaraan. Setelah itu jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga. Sedang sopir truk dam ditahan untuk dimintai keterangan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang bocah di Cianjur diduga meninggal dunia akibat malpraktik Puskesmas Sindang Barang. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan sehingga polisi membongkar makam korban untuk diautopsi. Makam Dafa Al-Ghifari Nugraha kembali dibongkar karena pihak keluarga menduga adanya kejanggalan atas kematian anaknya setelah mendapat suntikan anti kejang dari Puskesmas Sindang Barang. Pembongkaran ini untuk mencari tahu penyebab kematian Dafa. Dokter forensik akan autopsi jasad Dafa di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Hingga saat ini pihak keluarga dan kepolisian masih menunggu hasil autopsi. Dan proses saat ini sedang proses penyelidikan. Sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan 11 orang saksi. Kemudian nanti minggu depan kita akan periksa beberapa saksi ahli. Dan kita juga lagi menunggu hasil otopsi ini. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Mereka berharap segera ditemukan titik terang penyebab kematian Dafa. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.